Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Baru kali ini, pendalaman iman BKSN menggunakan daring. Jadi bukan hanya misa online, ini pun pendalaman iman secara online. Adapun tema besar BKSN tahun ini dari Kuskupan Surabaya, yakni mendengarkan sabda Tuhan bersama keluarga di tengah situasi pandemi COVID-19. Sebelumnya marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak yang terkasih, dalam pendalaman BKSN tahun ini, kita sebagai keluarga diundang untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kesempatan ini menjadi saat yang penuh rahmat bagi kita semua, terutama di masa pandemi ini. Maka kita perlu menimba kekuatan, pengharapan dari sabda Tuhan itu sendiri. Pada kesempatan minggu kedua ini atau pertemuan kedua, nanti akan saya singgung sedikit dari pertemuan pertama, sebuah permenungan bagaimana situasi pandemi yang kita alami saat ini dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang kebaikan dan keadilan Tuhan bagi kita semua. Pertanyaan itu tak jarang membuat kita mengalami krisis iman, bahkan krisis identitas kita sebagai orang Katolik. Apakah benar Tuhan mencintai kita dalam situasi seperti ini? Namun, sebelum kita memulai permenungan malam ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Doa pembukaan kita doakan secara bersama-sama dari teks yang akan ditayangkan. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan terima kasih dan syukur atas segala penyertaan-Mu bagi keluarga kami sampai hari ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami yang hendak mendengarkan sabda-Mu. Semoga perjumpaan kami dengan sabda-Mu pada kesempatan ini mampu menguatkan semangat iman dan identitas kami sebagai putra-putrimu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita membaca dan merenungkan teks kitab suci yang diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya.
Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan refleksi biblis tentang wabah. Kalau kita mundur sejenak tentang pertemuan pertama, kita mencoba mencari makna atas segala peristiwa dengan tarang sabda Tuhan itu sendiri. Hidup kita sungguh berubah karena banyak aspek kehidupan dan terkena dampaknya di tengah pandemi COVID-19 ini. Dari perjanjian lama, wabah atau pandemi sudah dibahas di sana, tetapi disoroti sebagai satu, wabah sebagai sarana yang digunakan Tuhan. Yang kedua, wabah adalah sarana yang digunakan Tuhan untuk menghukum dosa dan kejahatan manusia. Masih dari perjanjian lama, wabah adalah sarana yang digunakan Tuhan untuk mengajar manusia. Yang keempat, wabah adalah sarana yang digunakan Tuhan untuk menunjukkan kekuasaan dan kedaulatannya. Kemudian arti yang terakhir dari perjanjian lama tentang wabah adalah sarana yang digunakan Tuhan sebagai tanda bahwa akhir zaman sudah dekat. Disimpulkan, di perjanjian lama, Tuhan sebagai penyebab wabah. Muncullah pertanyaan-pertanyaan dari pertemuan pertama, mempertanyakan kebaikan dan keadilan Tuhan. Namun yang perlu diingat adalah bahwa kitab suci bukan sejarah, tetapi buku yang memuat berbagai gagasan teologis. Sekali lagi saya ulangi, kitab suci adalah memuat berbagai macam gagasan teologis. Maka bisa jadi kita mempunyai persepsi keliru tentang pribadi Tuhan itu sendiri. Apakah Tuhan sungguh baik? Seringkali muncul dalam benak kita. Salah satu sisi Tuhan penyayang, pengasih, dan maha baik, serta berlimpah kasih setia. Tetapi bagaimana mungkin Tuhan yang maha baik tadi mendatangkan penyakit, bahkan menewaskan banyak manusia, menyusahkan kita dan membuat kita menderita di tengah pandemi ini? Apakah betul Tuhan sungguh maha adil? Padahal COVID-19 tidak pilih-pilih. Orang kaya, orang miskin, pegawai, tenaga medis, orang biasa, pemulung, orang benar, orang fasik, sama di mata COVID-19. Satu sisi, ada sebuah paradoksal, dilarang membunuh. Mungkin muncul persepsi ternyata Tuhan kok bebas membunuh. Ini yang muncul pertanyaan dalam benak kita. Seperti kita tahu, dampak COVID-19 menghantam semua aspek kehidupan dan semua orang. Bahkan termasuk krisis iman dan krisis identitas. Apa yang mendasari hal ini? Seperti kita tahu, kita mengenal hukum tertinggi yang diajarkan Yesus, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tertuang dalam Matius 22 ayat 37-39, ataupun di Markus 12 30-31, dan di Lukas 10 ayat 27. Inilah dasar pijakan kita dalam berpikir, bertutur kata, dan bertingkah laku.
Dan itulah dasar iman kita. Sekaligus itulah identitas kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Nah, COVID-19 bisa membuat kita krisis iman dan krisis identitas. Apa yang dimaksud? Guncangan COVID-19 membuat munculnya krisis ini, yaitu tidak dapat lagi mengasihi Tuhan maupun sesama. Banyak contoh. Orang egois, memborong masker yang kapan hari, memborong makanan yang egois, yang eksklusif. Bahkan muncul gagasan atau pandangan, atau terbangun gambaran dalam benak kita. Meragukan kebaikan Tuhan. Tuhan adalah figur yang kejam, membuat umatnya menderita dan sengsara. Padahal pandemi bisa juga muncul anggapan tidak disebabkan oleh Tuhan, tetapi mungkin Tuhan mengizinkan iblis mencobai kita. Seperti Bapak Ibu tahu dalam kisah Nabi Ayub. Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Padahal dalam Imamat 11, 44, 45, 1 Petrus 1:16, Tuhan berfirman kepada umatnya, haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Inilah ajakan agar kita semua menjadi Dia sebagai dasar, acuan, teladan, dan pijakan dalam seluruh hidup kita. Semoga kita semua tidak menjadi ikut krisis iman dan krisis identitas. Seperti yang kita tahu di media sosial, bahkan pemberitaan TV, banyak orang menebar kebencian, menebar kemarahan, caci maki. Semuanya berorientasi, aku yang paling benar, aku yang paling tahu. Yang paling konyol, ada sebuah komunitas yang menolak penguburan orang COVID di satu makam tertentu. Iya, dia sudah tidak melihat itu sesamanya atau bukan, tapi sebuah kesombongan dalam dirinya. Ada sebuah meme yang menarik, kita semua kapan hari pernah beredar di gadget kita. Kita berada di gelombang laut yang sama, namun dalam perahu yang berbeda. Maka pesan moral yang kita ambil adalah masing-masing mari kita kendalikan perahu kita dalam menghadapi gelombang pandemi COVID-19 ini dengan bijak. Sebagai ilustrasi penutup, saya akan berikan satu cerita yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Ada sebuah keluarga di sebuah desa yang mempunyai anak pemuda yang tampan dan seekor kuda. Setiap sore anak pemuda ini mengendarai kuda dan berkeliling desa. Tetangga-tetangga mengatakan, aduh berbahagianya ya keluarga itu. Anaknya tampan, gagah saat berkuda keliling desa. Keluarga atau orang tua si pemuda ini mengatakan dengan bijak, kami tidak tahu apakah ini sebuah berkat dari Tuhan ataukah cobaan. Pada suatu saat, pemuda ini terjatuh dari kuda dan patahlah kakinya. Tetangga-tetangga dengan nyinyir mengatakan, aduh kasihan, anak laki ganteng, gagah, patah kakinya. Dan keluarga ini pun mengatakan lagi, kami tidak tahu apakah ini cobaan ataukah berkat dari Tuhan. Pada suatu saat, negara mengalami keadaan krisis, berperang, dan seluruh pemuda dikerahkan untuk maju ke medan perang tanpa terkecuali. Tetapi karena pemuda ini cacat, patah kakinya, dia mendapat pengecualian, bebas untuk maju berperang. Tetangga pun dengan nyinyir mengatakan lagi, aduh bahagianya keluargamu, anakmu enak tidak diperintahkan berperang, tapi anak-anak kami maju berperang. Keluarga ini pun dengan bijak mengatakan lagi, kami tidak tahu apakah ini cobaan ataukah berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, hendaknya kita pun dapat bersikap bijak seperti apa yang ilustrasi berikan tadi. Kita tidak tahu pandemi ini apakah sebuah berkat ataukah sebuah cobaan,
Yang penting tidak ada krisis iman dan krisis identitas kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Pertanyaan refleksi setelah permenungan malam ini adalah yang pertama, apa yang kita pikirkan dengan kejadian pandemi COVID-19 ini sebagai orang beriman? Yang kedua, sebagai orang beriman, gambaran Tuhan seperti apakah yang kita punya saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19? Pertanyaan tidak perlu dijawab di sini, tapi mari kita renungkan bersama-sama dan masing-masing. Dan marilah kita akhiri dengan doa umat dan nanti kita tutup dengan doa Bapa kami. Kita hening sejenak, doa umat Bapak Ibu masing-masing, nanti akan kita tutup bersama dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita satukan semua doa, harapan, karya dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjutkan dengan doa penutup dan mohon berkat Tuhan. Ya Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Semoga sabda-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada kesempatan ini dapat semakin mengarahkan hidup dan iman kami hanya kepadamu. Kuatkanlah langkah hidup kami sekeluarga, agar kami senantiasa bergembira di dalam iman dan selalu bersyukur atas jati diri kami sebagai pengikut Kristus yang setia. Semua ini kami serahkan ke dalam kuasa penyelenggaraanmu. Ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa mengiringi pesiaran hidup kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat BKSN pertemuan kedua sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Tuhan berkati, selamat malam. Amin.